Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ولقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita begitu banyak membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengulang-ulang amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga dikarenakan pentingnya kedua hal ini, iman dan amal saleh itu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat, di antara surat terpendeknya, bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Sehingga ayat ini sedang berbicara secara umum, siapapun manusianya, kalau tidak mau mengikuti petunjuk yang aku akan sebutkan berikut ini, maka dia dalam kecelakaan. Manusia kalau tidak dapat hidayah dari Allah, dia akan ada dalam kecelakaan. Dia pasti masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Kita bertanya, kenapa? Karena manusia itu berada di dunia ini untuk diuji. Alam semesta ini adalah ruang ujian. Sehingga di saat kita membaca ayat pertama dan kedua dari surat Al-Mulk, Allah menerangkan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan ini. Maka Allah menyebutkannya liyabluwakum, untuk Allah uji kalian. Sehingga kehidupan ini
Tidak untuk 2 hal, 3 hal, 4 hal, tidak kawan. Cuma untuk 1 hal, yaitu ujian. Karena manusia itu adalah pri surga, akan dikembalikan lagi ke dalam surga. Manusia itu bukan pri dunia, bukan pri bumi, bukan. Manusia itu adalah Adam dan keturunannya. Yang pertama kali tempat tinggalnya adalah di dalam surga. Namun karena Nabi Adam dan Hawa berbuat kesalahan, maka diturunkan. Kemudian Allah adakan ujian. Dengan ujian itu, siapa yang berhasil di dunia ini, dia akan kembali masuk ke dalam surga. Dan siapa yang gagal, dia akan terhukumi karena memang aslinya pelanggar, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga jangan heran kalau para ulama as-salafus salih mendapatkan berita ada orang gagal di dunia, ada orang celaka di dunia, ada orang merugi di dunia, mereka bilang tidak heran. Sehingga mereka pun berkata, inilah u'jabu mimman halaka kaifa halaka. Aku ini tidak heran kalau ada orang celaka di dunia ini, ada orang binasa di dunia ini. Walakin u'jabu mimman naja kaifa naja. Akan tetapi aku ini keheranan kalau ada orang selamat di dunia ini. Bagaimana dia bisa selamat? Kita tahu ujian dunia ini tidak ringan. Manusia harus mengalahkan hawa nafsunya. Ini berat. Manusia harus mengalahkan syaitan yang selalu mengiringinya. Dan manusia harus mampu mengalahkan dunia dengan segala gemerlapnya. Bayangkan, 3 hal yang sangat berat selalu ada di hadapan manusia. Hawa nafsunya sendiri, kemudian syaitan yang selalu membisikinya, kemudian dunia dengan segala rayuannya. Sehingga kalau ada orang gagal, tergelincir di dunia ini, tertipu oleh syaitan, tertipu oleh gemerlapnya dunia, tertipu oleh hawa nafsunya, tidak heran. Akan tetapi yang mengherankan itu adalah orang yang berhasil. Dan Allah memberikan kuncinya sederhana sekali untuk berhasil. Sehingga di saat Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian, maka Allah berikan ini loh kuncinya. Ada 4 hal. 4 hal itu terbagi 2. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ini satu rangkaian. Beriman dan beramal saleh. Ini kewajiban, ini harus ada, ini harus menjadi karakter setiap orang, setiap saat, setiap waktu. Untuk menjaganya 2 hal berikutnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, saling berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Kenapa? Karena manusia itu gampang salah. Karena manusia itu gampang lupa. Sehingga harus saling mengingatkan, saling menasehati, jangan saling membiarkan. Sehingga di saat kita masuk kepada pembicaraan tentang iman dan amal saleh, maka amal saleh telah terbahas dengan baik. Amalan yang memenuhi 2 syarat.
ikhlas dan ittiba. Seseorang mengamalkan amalan itu dengan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah, dan dia benar-benar mengikuti petunjuk Allah. Ilmunya datang dari Allah dan Rasulnya. Ini amal saleh. Terus bagaimana dengan iman? Banyak di antara kita menggambarkan bahwa iman itu adalah sesuatu yang abstrak. Kita bilang tidak begitu, kawan. Tidak begitu. Iman itu sangat konkret. Sehingga cukuplah kita memperhatikan apa sih bedanya antara iman dengan sugesti. Jawabnya, kedua-duanya adalah keyakinan. Iman itu adalah keyakinan, sugesti itu adalah keyakinan. Lantas apa bedanya? Bedanya iman itu didasari oleh ilmu, datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan sugesti itu percaya sama sekali, total, tanpa harus berpikir, tanpa harus berilmu. Itu sugesti namanya. Sehingga keyakinan kalau tidak didasari oleh ilmu, didasari oleh kebodohan, hanya percaya kepada orang yang berbicara, itu namanya sugesti, bukan iman. Sehingga dengan demikian konkretlah di depan kita. Oh, kalau begitu, iman itu adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Ilmunya di mana? Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, lengkap. Kemudian kita bertanya, apakah ilmu itu bisa dirasakan? Bisa dirasakan. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW yang bilang. Di mana perkataannya? Kita jawab, perkataannya di riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, di mana beliau bersabda, "Thalathun," ada 3 hal. "Man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang kalau seseorang itu 3 hal ini ada padanya, maka dia akan merasakan iman itu manis. Iman itu manis. Jadi kita bayangkan seorang mukmin dengan orang kafir, dengan ujian-ujian yang sama-sama dialami, banjir dialami bersama, kemudian kebakaran mengalaminya bersama, tsunami mengalaminya bersama, longsor dialami bersama. Tapi orang kafir menjerit-jerit, merasakan kesengsaraan. Orang beriman tidak, menghadapinya dengan keyakinan bahwa ini akan berakhir. Ini ujian saya, ini pembersih dosa-dosa saya. Sehingga kalau kita konkretkan lebih jauh, seseorang menunggangi sepeda butut, sepeda yang sangat jelek, yang kalau ditawar orang tidak akan lebih dari 100.000 rupiah. Kemudian datang seseorang yang kaya raya mengatakan kepada dia, kawan, sedekahkan sepedamu ini kepada orang miskin itu, gantinya Alphard ini. Alphard baru keluar dari dealernya, itu untukmu sebagai gantinya. Maka tentu saja pemilik sepeda butut ini segera memberikan sepeda bututnya, karena buat dia perbandingan yang tidak sepadan. Alphard yang terlalu mahal dibandingkan sepeda butut yang terlalu murah. Begitu pula buat orang yang beriman. Orang beriman itu memandang surga itu jauh lebih mahal daripada Alphard. Sedangkan dunia ini lebih murah dari sepeda butut, sehingga Allah menggambarkannya seperti salah satu sayap dari 2 sayap nyamuk. Siapa yang mau diberi hadiah sayap nyamuk? Tidak ada orang mau. Itu harganya. Jadi kita lihat ini orang yang beriman.
memandang kepada surga itu dengan pandangan keyakinan. Sehingga kapan seseorang itu bisa merasakan itu? Jawabnya, yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di saat seseorang itu telah mampu menjadikan Allah dan Rasulnya itu paling dia cintai, mengalahkan cintanya kepada siapapun, cintanya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anaknya, semua kalah. Allah nomor satu, Rasulullah nomor dua, dipasangnya demikian, yang lain kalah. Itu hal pertama. Hal yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang kalau mencintai orang lainnya, dorongannya adalah semata-mata karena Allah. Saya suka kepada fulan karena fulan ridho kepada Allah, Allah ridho kepada dia. Sehingga dasarnya bukan dia punya uang, bukan dasarnya karena dia punya dunia atau apa yang lain, tidak, tapi semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnari. Seseorang telah membenci amalan kekafiran seperti membenci keadaan saat dirinya dilemparkan ke dalam api. Siapapun takut kepada api, maka hal yang paling ditakutinya adalah saat dirinya dilemparkan ke dalam api. Dia akan histeria, ketakutan yang luar biasa, kebencian yang luar biasa. Maka bencilah kekafiran seperti membenci saat diri ini akan dilempar ke dalam api. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidhunubikum yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fala udwana illa ala adh-dhalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sekarang bertanya, apakah iman itu ada puncaknya? Jawabnya ada. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan penilaian sanad yang hasan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, wa kariha fillah, membenci sesuatu karena Allah, wa a'ta fillah, memberi karena Allah, wa mana'a fillah, dan tidak mau memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Jadi kalau seseorang ingin tahu dirinya itu punya keutuhan iman atau tidak, lihatlah dia terhadap dunia ini. Di saat dia itu mencintai sesuatu karena Allah, dia membenci sesuatu karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak mau memberi karena Allah pula. Ini orang yang benar-benar telah beriman. Dia berada pada puncak imannya, sehingga dunia ini semua harus dikendalikan oleh Allah, harus diberikan dan ditahan karena Allah, dicintai dan dibenci karena Allah.
Kemudian berikutnya pertanyaan yang lain, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai puncak iman itu? Maka jawabnya para ulama as-salafus salih berkata, suhbatu ahli salahi turithu fil qalbi salaha. Berkawan dengan orang-orang saleh itu menularkan ke dalam jiwa ini kesolehan. Kenapa? Jawabnya, orang belajar itu dengan mata, dengan telinga, dengan perasaan. Di mana mata kalau melihat, terus melihat, akan terpengaruh jiwa ini. Telinga mendengar, terus mendengar, jiwa ini akan terpengaruh. Seseorang kalau setiap hari melewati lorong di sana orang-orang mabuk setiap hari, dia lewat, hari-hari pertama dia lewat dengan kebencian. Ya, kok saya lewat tempat yang kayak begini kumuhnya. Lewat lagi, biasa, gak ada masalah. Lama-kelamaan dekat dengan mereka. Lama-kelamaan ingin mencoba. Lama-kelamaan merasa asyik. Lama-kelamaan jadi kecanduan arak. Itu manusia, dan itu belajar dari mata, dari telinga, dan dari rasa. Di saat seseorang itu bergaul dengan orang saleh, matanya setiap saat belajar tentang kesolehan, melihat ini perbuatan yang saleh. Telinganya terus mendengarkan ungkapan-ungkapan kesolehan. Kemudian perasaannya merasakan, lama-lama dia enak juga ya beramal saleh. Maka mencobanya, menikmatinya, membiasakannya, sampai terbentuk menjadi orang yang soleh. Sulit berpisah dari kesolehan. Begitulah belajar. Jadi bergaul itu adalah perguruan, di mana orang ingin berguru itu caranya adalah dengan bergaul. Kalau ingin jadi orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian terakhir dalam pembahasan kita, seorang tabi'i yang bernama Ahmad ibn Harbin, beliau berkata, laisa syai'un anfa'a liqalbil 'abdi min mukhalatati salihin wan nadhari ila af'alihim. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat buat jiwa seseorang melebihi pergaulannya dengan orang-orang saleh dan matanya terus memandang kepada perbuatan-perbuatan orang saleh. Walaysa syai'un adharra 'alal qalbi min mukhalatatil fasiqin wan nadhari ila af'alihim. Dan tidak ada perbuatan yang lebih berbahaya, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya terhadap jiwa manusia melebihi pergaulan dengan orang-orang fasik dan selalu memandang kepada perbuatan-perbuatan orang fasik. Sehingga jelaslah pelajaran kita bahwa beriman dan beramal saleh itu sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas, bisa dipahami dengan baik, bisa dikejar, bisa dituntut, bisa dilakukan dengan baik. Sehingga kewajiban kita adalah terus naik kelas, dari menjadi seorang muslim menjadi mukmin, menjadi muhsin, di mana seorang muhsin itu menurut Rasulullah SAW adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang muhsin, pelaku ihsan,
itu adalah orang yang saat beribadah seperti orang yang sedang melihat Allah, karena kuatnya keyakinan dia, karena kuatnya iman dia, Allah terasakan ada bersamanya. Dan kalau dia tidak melihat Allah, Allah selalu melihat dia. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma kaffir anna sayyi'atina. Allahumma hdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma ij'alna minal mu'minina as-salihin, as-sabirin asy-syakirin, al-mukhlisin al-muhsinin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna rushdaka ya khairar rasyidin. Allahumma a'izna bi'izzatika wa qawwina biquwwatika wa aghnina bifadlika wakfina bihalalika an haramika ya a'azzal a'izza ya aqwal aqwiya ya aghnal aghniya ya rabbal alamin ya rabbal mustad'afin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wat taqwa wal iman wat tawakkul alayka. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amali yuqarribuna ila hubbika ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimis salah.